Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Marhaban bikum fi qana Al-Wadi Media. Selamat datang kembali di channel Al-Wadi Media. Kaifa halukum ayyuhal asdiqa, ayyuhal aba wal ummahat? Bagaimana kabarnya teman-teman, bapak ibu semuanya? Atamanna an takunu bi khair aynama kuntum. Saya harap kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada. Naam, hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Mari kita awali pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Al-an wasalna ila dars al-khamis. Sekarang kita sudah memasuki pelajaran yang kelima. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Fi hadha ad-dars sanata'arraf anil fa'il wal maf'ul bih. Di pelajaran ini kita akan mengenali fa'il dan maf'ulun bih. Nah, haya bina naqra al-hiwar bain al-mudarris wa Hamid wa Ali wa Faisal wa Abbas wa Talha. Sekarang mari kita baca percakapan antara mudarris, guru, Hamid, kemudian Ali, Hashim, Abbas juga Talha. Man fataha babal fasli. Man, siapa? Fataha babal fasli, yang membuka pintu kelas. Nah, hadha ma yusamma bi maf'ul bihi. Inilah yang kita sebut dengan maf'ul. Maf'ul artinya objek. Siapa yang membuka pintu kelas? Nah, membuka pintu. Membuka disebut dengan fa'il atau predikat ya. Indonesianya predikat. Baba. Nah, baba ini adalah pintu yang menjadi objek dari pekerjaan tersebut. Membuka pintu, yang dibuka adalah pintu, maka dia disebut dengan maf'ulun bihi dalam bahasa Arab atau objek dalam bahasa Indonesia. Nah, terus bagaimana? Nah, maf'ulun bihi itu ya, dia mansub. Mansub. Tanda nasab yang asli ya, tanda asli nasab adalah fathah ini. Ada fathah. Baba. Man fataha baba. Yang awalnya babu. Kemudian ketika dia menjadi maf'ulun bih, dia mansub, maka tanda nasabnya adalah fathah. Man fataha babal fasli. Dia tidak ditanwin ya. Ingat, dia tidak ditanwin. Seandainya tidak mudhaf ke sini, tidak ada faslunya, maka ini adalah man fataha baban. Siapa yang membuka pintu? Baban ya. Ini ba. Man fataha baban, seperti ini dia. Ban. Berhubung dia menjadi mudhaf ya, digabungkan pintu kelas, maka dihilangkan tanwinnya. Babal fasli. Kemudian dijawab, ana fatahtuhu. Si Hamid menjawab, ana, saya, fatahtuhu, yang membukanya. Hu ini kembali ke mana? Kembali ke pintu. Hu. Domir hu ini adalah untuk mudzakkar. Kalau muannas menggunakan domir ha. Pintu ini mudzakkar, maka menggunakan hu. Ana fatahtuhu, aku yang membukanya. Ana, ingat ya, tinggal ditambah ta untuk domir ana. Aku makan. Bahasa Arab makan apa? Akala. Aku sudah makan. Akaltu. 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 Ini. Akaltu. Ini domir tu ini artinya saya. Makan akala. Aku sudah makan akaltu. Doroba memukul. Aku memukul dorobtu. Makanya di sini fataha membuka. Aku telah membuka fatahtu. Kemudian mudarris, guru bertanya lagi.
Wa man fatahan nawafidha, dan siapa yang membuka jendela. Ini dia menjadi maf'ul. Nawafidha. Jamak dari nafidatun. Jamaknya nawafidha. Ini adalah dari muannas ya. Maka dia tetap dianggap muannas. Ana fatahtuha. Aku yang membukanya. Aku yang telah membukanya. Ha kembali ke nawafid ya. Al-mudarris. Man kasara hadzal maktaba. Siapa yang merusak al-maktaba? Maktab artinya meja. A'anta, apakah kamu kasar tahu yang merusaknya ya Hashim, wahai Hashim? Apakah kamu yang merusaknya wahai Hashim? La, inni ma kasartu. Tidak, sesungguhnya aku tidak merusaknya. Ingat, domir itu mabniyah, tidak bisa berubah. Dia di sini meskipun menjadi maf'ul bih, tapi tetap hu, bukan kasartu. Kemudian menjadi fathah gini, kasartuha. Misalnya kasartuha, ini tidak. Dia tetap hu. Mabni dia, mabni. Araja Zakaria wa Hamzatu Uthmanu min Makkah. Apakah sudah pulang? Ingat, ini adalah istifham, bertanya. Apakah roja'a sudah pulang? Si Zakaria, Hamzah dan Utsman dari Makkah. Min Makkah. Ini dia memang ghairu munsharif ya. Ketika majrur kasroh itu dia menggunakan fathah ya. Ketika dia majrur bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Min Makkah. La ma raja'u. Tidak, mereka tidak pergi. Nah, lihat di sini. Raja'u. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir waw ini. Di balik ini itu apa? Hum. Raja'u hum, mereka. Hum. Mereka tidak kembali atau mereka belum pulang. Ya Ustadz, kharajat tullab al-judud wa dhahabu ilal mudir. Wa Ustadz, murid baru dhahabu, mereka pergi ilal mudir, ke mudir ya, direktur. Kharaja keluar atau pergi. Siapa? At-tullabu. Nah, inilah yang disebut dengan fa'il, pelaku atau subjek. Kharaja at-tullab. Subjek. Ini predikatnya. Wa dhahabu, dan mereka pergi ilal mudir, ke direktur. Afahimta, apakah kamu sudah paham? Ta ini anta ya, afahimta. Fahima, fahimta. Ditambah dengan pertanyaan, apakah kamu sudah paham? Afahimta ad-darsa. Ini ad-darsa menjadi apa dia? Kamu memahami, apakah kamu sudah memahami ad-darsa, pelajaran? Maka ad-darsa ini menjadi objek atau maf'ul bih. Ya Tolhatu, wahai Tolha. Naam fahimtuhu, ya aku sudah memahaminya. Jayyidan, dengan baik. Akatabta, kataba menulis. Katabta, kamu sudah menulis. Akatabta, apakah kamu sudah menulis? Al-ajwibata, jawaban, ini menjadi maf'ul bih atau objek. Ya Faisal, wahai Faisal. La, tidak. Ma katabtuha, aku tidak menulisnya. Limada, kenapa? Li'annani, karena aku. Ma fahimtu, aku tidak paham. Ma fahimtu al-as'ilata, pertanyaan. Fahima, paham. Fahimtu, aku paham. Ma fahimtu, aku tidak paham. Kataba, menulis. Katabtu, aku menulis. Ma katabtu, aku tidak menulis. Akala, makan. Akaltu, aku sudah makan. Ma akaltu, aku tidak makan. Ahafizta surat al-fajr ya Ibrahim. Hafidho, menghafal. Hafizta, kamu menghafal. Apakah? Ahafizta, apakah kamu sudah hafal surah. Ini dia menjadi maf'ul ya, objek. Al-fajr, surah al-fajr, wahai Ibrahim. Naam hafiztuha, ya aku sudah menghafalnya. Ha ini kembali ke surah, ini muannas, makanya menggunakan ha pakai alif ini. Wa hafiztu surat at-tin aidan, dan aku juga hafal surah at-tin juga. Naam, tamarin, jamak dari tamrin, latihan. Ajib anil as'ilatal atiyata. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina dhahabat tullab al-judud? Kemana pergi at-tullabu al-judud? Murid-murid baru. Lihat di sini.
Jawabannya adalah ilal mudir ya, ke direktur. Sini ada pelajaran kita yaitu fiil. Ini menjadi fiil predikat. Ini sebagai predikat atau fiil. At-tullab ini menjadi subjek atau fa'il. Ingat ya, fa'il. Ini keterangan. Sifat ini, sifat. Dhahaba at-tullab. Pergi murid. Maka dia susunannya adalah PS. P, predikat, baru subjek. Kalau Indonesia seharusnya S tambah P. Subjek dulu baru predikat. Muhammad pergi, itu Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, pergi Muhammad. Dhahaba Muhammadun. Boleh nggak dibuat susunannya seperti Indonesia? Subjek dulu. Boleh. Dibuat misalnya dhahaba Muhammad, itu boleh. Atau Muhammad dhahaba, itu juga boleh. Kalau susunannya subjek, fa'il subjek dulu, maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Contohnya, misal dhahaba, di sini tulis dhahaba. Dhahaba, ini adalah dhahaba Muhammadun. Dhahaba Muhammadun. Ini boleh. Makanya menjadi ini susunan yang biasa. Dhahaba Muhammad boleh. Atau Muhammadnya duluan. Muhammadun dhahaba. Ini juga boleh. Muhammadun dhahaba. Ini juga boleh. Kalau gini susunannya, maka Muhammad subjek, kemudian dhahaba predikat. Boleh saja. Atau predikat duluan, dhahaba, baru Muhammad subjek. Dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Diawali oleh fi'il dhahaba. Kalimat yang di bawah ini disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah isim. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ketika fa'ilnya yang di awal Muhammadun, maka fi'ilnya nanti harus mengikuti isim yang di awal ini, jumlah ismiyah ini. Ketika isimnya yang di awal ya, jumlah ismiyah, maka fa'ilnya harus mengikuti jumlah ismiyah ini. Contohnya, at-tullabu, ini kan jamak. Maka ketika kita ingin mengatakan tullabnya ini di depan, siswa-siswa pergi, maka kalimatnya adalah at-tullabu tambah dhahabu. Dhahabu. Siswa-siswa itu pergi. Dhahabu. Ada tambahan waw. Jamak ya, menunjukkan wawnya ini siapa? Wawnya ini adalah mereka. Mereka siapa? Mereka siswa. Beda dengan ketika fi'il duluan. Tadi kan isim duluan. At-tullabu dhahabu. Maka ketika isim duluan, fi'ilnya harus disertai domir yang menunjukkan kepada isim yang dimaksud. Ini. Tapi ketika fi'il duluan, maka tidak perlu menggunakan domir. Contohnya, dhahaba, pergi. Siapa pergi? At-tullabu, para siswa. Enggak boleh ditambahin dhahabu. Kenapa tidak boleh? Karena waw ini adalah fa'il. Sementara di sini sudah ada fa'il, yaitu at-tullabu. Tidak boleh ada dua fa'il dalam kalimat ini. Kemana pergi mereka, murid-murid, itu tidak boleh. Maka yang benar tanpa waw. Aina dhahaba at-tullabu. Ketika fi'ilnya duluan, maka fi'ilnya berbentuk biasa saja. Berbentuk mufrad ya.
tunggal. Dhahaba. Tanpa ada tambahan. Dhahaba. Kecuali fa'ilnya mu'annas. Kalau fa'ilnya mu'annas, tambahin ta. Dhahabat. Dhahabat. Contohnya. Ini dhahabat. At-talibatu. Berarti dhahabat at-talibatu ilal madrasah. Contohnya. Pergi siswa-siswa perempuan, para siswi ke sekolah. Tapi kalau misalnya kita dahulukan tolibatnya di awal, maka at-talibatu bukan lagi dhahabat. Dhahabna. 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 At-talibatu dhahabna. Para siswi perempuan itu dhahabna, pergi. Nanya ini adalah domir yang menunjukkan kepada siapa? Siswi, yaitu hunna. Gitu ya. Kalau dhahaba di awal, maka dia tidak perlu ditambahkan domir yang ini. Tidak perlu ketambahan domir. Dhahabat talibatu. Tapi ketika di akhir, at-talibatu dhahabna. Harus ada domir. Silahkan dipilih. Mau pakai fiil di awal atau mau pakai fiil di setelah isim. Afahima Tolha ad-darsa. Apakah Tolha sudah paham darsa? Kenapa sini tidak pakai tak? Karena Tolha ini adalah laki-laki. Meskipun dia pakai tak marbutoh, Tolha adalah nama laki-laki. Bukan afahimat Tolha, enggak. Tapi afahima Tolha itu ad-darsa. Ayu suratin hafidha Ibrahim. Surah apa yang dihafalkan sama Ibrahim? Ada tadi ya. Suratul Fajar dan surah At-Tin. Man fataha an-nawafid. Siapa yang buka jendela? Fai. Siapa tadi yang buka jendela? Ali ya. Ana fatahtu. Si Ali membuka jendela. Do' hadhil alamat. Kasih tanda centang. Amamal jumal as-sahihah. Di depan kalimat yang benar. Wa hadhil alamah. Tanda silang. Amamal jumal fi ghayra sahihah. Amamal jumal ghayra sahihah. Di depan contoh kalimat yang tidak benar. Fataha aliyun al-fasla. Salah. Bukan al-fasla tapi jendela ya. An-nawafida. Maro Zakaria Hamzah Wasman Makkah. Tidak pulang si Zakaria dan Hamzah dari Makkah. Sahih. Maka kata Faisal al-Ajibal li'annahu ma fahimat dar al-as'ilah. Faisal tidak menulis jawaban li'annahu karena dia siapa? Dia si Faisal ma fahimal as'ilah. Dia tidak paham pertanyaannya. Benar. Maka kata Faisal al-Ajibah, Faisal tidak menulis jawaban li'anna qalamahu karena penanya maksurun, rusak. Salah. Tidak ada tadi di teks dikatakan karena alasan penanya rusak. Tapi alasannya adalah mafahima al-as'ilah. Dia tidak paham pertanyaan. Ta'ammal al-amsilat al-atiyah. Perhatikan contoh berikut. Al-Quran. Kemudian. Qara'at talibu al-Qur'ana. Ya, dia dijadikan sebagai maf'ul ini. Semuanya dijadikan sebagai maf'ul. Qara'a membaca at-talibu. At-talibu ini menjadi fa'il, subjek fa'il. Fa'il. Al-Qur'ana maka dia menjadi maf'ulun bih, fathah. Kalau fa'il marfu', alamat rafa' yang asli itu adalah dhammah. Qara'a membaca, siapa yang membaca? At-talibu si murid, dia itu menjadi fa'il, pelaku. Al-Qur'ana, apa yang dia baca? Al-Qur'ana, objeknya adalah Al-Qur'an, maka fathah. Kataba menulis, siapa? Al-mudarrisu si guru. Ad-darsa, apa yang dia tulis? Ad-darsa, pelajaran. Syariba minum, siapa yang minum? Ad-dhaifu tamu, dia sebagai fa'il. Al-qahwata, apa yang dia minum? Al-qahwata itu adalah kopi. Fatahat membuka, siapa? Si Aminah, ini pakai ta, tanda untuk perempuan ya, bukan domir ini tapi tanda untuk perempuan. Apa yang dia buka? Al-baba, yaitu pintu. Perhatikan qara'a ini sebagai fi'il.
At-talib fa'il atau pelaku. Al-Qur'ana maf'ul bih atau objek. Korban objek ya. Apakah masih banyak? Nah, karena masih banyak, saya rasa sampai di sini dulu video kita. Insyaallah kita akan lanjutkan menjawab atau menyelesaikan latihan-latihan ini di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kita kepahaman sehingga kita mudah untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.